Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran kelas 7 bersama Bu Haifa. Kita kali ini akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang aljabar. Kalian ini juga yang baru untuk kalian di kelas 7 ini, di SD belum pernah diajarkan. Jadi pahami betul-betul, dengarkan baik-baik, jangan ada yang terlewat. Dan tolong kalau ada yang tidak paham ditanyakan ya. Oke, kita kenalan dulu deh sama bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Nah, perhatikan di sini ada sebuah masalah ya. Ada sebuah masalah di sini, perhatikan. Ibu Halimah dia punya sekeranjang apel. Dan dia membagikan apel itu ke setiap orang yang dia temui ya. Ketika orang pertama dikasih setengah keranjang, kasih ke orang pertama. Ketemu orang kedua dikasih setengah dari sisanya ditambah 1. Ketemu orang ketiga setengah dari sisa yang ada ditambah 1, dan dia sendiri hanya memakan 1 apel. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak apel semua? Nah, kan kita bingung tuh ya, terlalu banyak narasi dan sedikit angka. Oleh karena itu, untuk memudahkan masalah ini nih, kalau kita mau memecahkan masalah ini, kita perlu adanya bentuk aljabar. Nah, jadi sebenarnya aljabar itu membantu kita untuk memecahkan masalah yang seperti ini ya. Oke, kita nggak akan bahas tentang kunci jawabannya. Ini cuma sebagai pembukaan aja bahwa ini loh masalah yang akan kita pecahkan dengan bentuk aljabar nanti yang akan kita bahas ya. Paham ya? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada tabel 3.1 ya. Di sini dia menggambarkan tentang buku yang dibeli oleh Pak Thohir. Dia beli 2 kardus buku nih dan 2 buku ya, 2 kardus dan 3 buku, dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik dia hanya membeli 5 buku ya. Nah, perhatikan ketika kardusnya itu diganti dengan variabel itu berupa huruf ya. Jadi kalau aljabar itu hubungannya sama huruf, ada hurufnya. Jadi bukan cuma angka tapi ada hurufnya. Nah, yang namanya kalau ada huruf itu namanya variabel. Variabel bisa apa aja, bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa A, bisa B, bebas. Yang penting huruf. Nah, kalau di sini ya kita misalkan kardus itu adalah X. Misalkan kardus itu adalah X ya. Berarti Pak Thohir membeli 2X ditambah 3. Maksudnya 2 kardus buku ditambah 3 buku. Sedangkan Pak Erik cuman isinya 5 aljabarnya ya, bentuk aljabarnya. Oke. Jadi kalau kalian mau merubah suatu masalah ke dalam bentuk aljabar, maka kalian harus mengganti salah satu simbol yang utama itu menjadi variabel. Kayak ini kardus misalnya, kalian harus misalkan satu kardus itu adalah X, berarti kalau 2 kardus 2X. Nah, itu aljabar ya. X itu bisa dirubah, itu kan dalam kardus, kita nggak tahu kan kardus itu berapa isinya, 1 kardus ya. Sekarang kalau kardusnya satu isinya adalah 10. Nah, itu berarti tinggal dimasukkan 2X ditambah 3, karena ada 2 kardus berarti 2 dikali 10. 2 kali 10 berapa? 20 ditambah 3, 23. Jadi kalau misalkan satu kardusnya isinya 10, berarti dia belinya 23. Sekarang kalau satu kardusnya isinya 15, berarti 2 kardus berapa? 30 ditambah 3, 33 gitu ya. Jadi variabel dalam bentuk aljabar itu bisa kita rubah dengan angka yang dibutuhkan. Oke.
Nah, coba lihat lagi di sini ada tabel 3.2 biar kalian lebih gampang lagi. Nah, di sini ada gambar bola, ada kotak, ada tabung, ya. Bola itu hanya menyatakan angka. Kotak itu adalah X, misalkan kita X, kotak itu X, bukan kotak, apa namanya, kubus. Kalau bola itu angka, kubus itu X, kalau tabung itu adalah Y, ya, kita misalkan. Sekarang di sini yang nomor 1, gambarnya 2 bola, berarti bentuk aljabarnya 2, keterangannya 2 bola. Sekarang yang kedua, ada 1 kubus atau 1 kotak bola. Nah, berarti karena 1 kubus itu disimbolkan dengan X, berarti dia bentuk aljabarnya X aja, ya. Isinya 1 kotak. Kalau 2 kubus berarti 2 kotak, berarti 2X. Kenapa 2X? Karena X ditambah X sama dengan 2X. Sekarang kalau 2 kotak ditambah 4 bola, berarti karena kotaknya ini adalah satunya X, berarti ada 2 jadi 2X, ini 4, makanya bentuk aljabarnya 2X tambah 4. Gampang ya. Kalau yang ini ada 2 kotaknya, berarti 2X, tabungnya kan tadi Y ya, ada 1 berarti Y ditambah Y ditambah 4. Kalau ini berarti apa? Ya, 2X ditambah 3Y ditambah 6, ya. Ini kalau kita misalkan. Kalau yang ini 3X ditambah 4Y ditambah berapa ini? 8 gitu ya. Nah, ini bentuk aljabar itu seperti itu. Jadi kalau kalian kenal dulu sama aljabar, pokoknya dalam bentuk aljabar itu kayak gitu. Jadi 2X tambah Y tambah 4, 5X tambah 2, itu namanya aljabar yang jelas yang ada variabelnya. Oke? Bisa jadi bisa ada, bisa nggak ada, cuman kebanyakan ada variabel X-nya ya. Nah, sekarang perhatikan. Ada beberapa bentuk aljabar. Perhatikan di sini. Ada beberapa bentuk aljabar. Seperti contohnya ada 2, terus ada X, ada 2X, ada 2X ditambah 4, ada 2X ditambah 3Y ditambah 7. Nah, bentuk itu dipisahkan oleh tanda penjumlahan yang disebut dengan suku. Jadi, setiap suku itu dipisahkan oleh tanda plus atau positif. Contoh gini misalnya, 2 itu berarti 1 suku, X 1 suku, 2X berarti 1 suku, ya. Bukan berarti ada 2 suku, 1 suku. 2X ditambah 4 baru 2 suku. 2X ditambah 3Y ditambah 7, 3 suku. Bu, itu kenapa yang 2X-nya kok 1 suku? Kan kita bisa tulis gini, Bu. X ditambah X. Berarti kan ada yang memisahkan, ya kan? Tanda positifnya. Tapi kenapa kita sebut 1 suku? Karena sukunya sejenis, ya. Jadi kan sama-sama X, ya kan? Jadi kalau sama-sama X berarti dia 1 suku. Nah, sekarang kalau misalnya X ditambah X, kan sama-sama S, nggak usah nulisnya kayak gitu dipisahin nama penjumlahan, langsung aja 2X jadi 1 suku. Oke? Jadi kayak ini, lihat sini, 2X dan 2X itu suku 1, ya. Suku apa? Suku 1 karena cuma ada 1, atau namanya monomial. Kalau 2X ditambah 4 itu namanya suku 2 atau binomial. Ingat-ingat. Kalau 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial, ya. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku itu namanya polinomial. Jadi kalau lebih dari 3 suku itu namanya polinomial. Perhatikan. Pada bentuk 2X ditambah 4 nih, lihat ya. Bilangan 2 yang ada di samping X itu namanya koefisien.
sedangkan X-nya namanya variabel, dan 4-nya itu konstanta. Kalian perhatikan di sini. Nih, ini satu suku. Berarti ke sini ada 2 suku. Kemudian masing-masing angkanya. Kalau angka yang melekat pada variabel itu namanya koefisien. Sedangkan variabelnya itu variabel hurufnya itu sendiri namanya variabel. Nah, kalau angka yang enggak ada variabelnya, nih kayak angka 4 kan enggak ada y-nya, enggak ada x-nya ya kan, itu namanya konstanta. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, sekarang sederhanakan bentuk aljabar. Kita lihat contoh 3.1. Jadi kalau mau menyederhanakan itu, kita harus memisahkan suku-suku yang sejenis. Contoh gini, 4x ditambah x dikurangi 5x dikurangi 2. Yang sejenis apa? X sama X. Terus 9 sama 2 ya. Sekarang kita pisahin, tinggal dipisahin aja. Tandanya harus sama ya, jangan ada yang berbeda. 4x dikurangi 5x ditambah 9 dikurangi 2. Nah, kalian kalau misalnya 4x dikurangi 5x itu kan suku sejenis tuh. Kalau biar nggak bingung, kita rubah aja x-nya jadi apel misal. 4 apel dikurangi 5 apel. Nah, waktu bab pertama kalian kan udah belajar tentang penjumlahan tanda negatif ya. Jadi gimana kalau 4 dikurangi 5, hasilnya berapa? Negatif. Nah, kan berarti itu x kan, ada x-nya, tulis negatif 1x ditambah 7. Tapi ingat-ingat nih, negatif 1x tidak boleh tulis seperti ini ya. Jadi kalau negatif 1 atau 1x, negatif 1x, nggak usah ditulis, tulis aja dengan x. Jadi cuman negatif x dikurangi 7 ya. Jelas ya? Jadi kalau mau menyederhanakan itu harus cari yang sejenis. Karena kalau beda jenis nggak bisa dijumlahin. Contoh gini misal, 2x ditambah 3y berapa hasilnya? Nggak ada, tetap 2x ditambah 3y sama dengan 2x tambah 3y. Beda sama 2x ditambah 3x berapa? 5x. Tuh. Kayak gini misalnya, 2 apel ditambah 3 apel, ada berapa apelnya? Ada 5 apel, Bu. Nah, itu karena sukunya sejenis, ya kan? Tapi kalau misal ibu bilang gini, 2 apel ditambah 3 jeruk, berapa hasilnya? Kalian pasti nggak langsung jawab kan? Bingung ya, loh kok 2 apel tambah 3 jeruk? Kenapa nggak bisa dijumlahin? Karena sukunya berbeda ya. Jadi kalau sukunya berbeda itu nggak bisa dijumlahin. Makanya kalau mau menyederhanakan harus dikumpulkan dulu yang sejenis, bisa dikurangi, bisa dijumlahkan kalau yang sejenis ya. Jelas sampai sini? Oke, itu pengenalannya. Kalau ada yang nggak paham tanya, jangan malu-malu ya, biar nanti CBT-nya bisa. Tetap semangat, nanti insya Allah kita belajar tatap muka biar lebih paham lagi ya. Yang penting sekarang pengenalan aja dulu. Kalian juga boleh baca-baca di LKS untuk lebih pahamnya lagi. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan CBT. Dah.